Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen perbankan. Yang pertama adalah pengertian bank dan lembaga keuangan. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum. Lembaga keuangan yaitu suatu badan usaha yang mengumpulkan suatu aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkannya untuk pendanaan suatu proyek pembangunan serta untuk kegiatan ekonomi dengan mendapatkan hasil dalam bentuk bunga sebesar persentase tertentu dari besarnya dana yang disalurkan. Yang kedua adalah sistem perbankan di Indonesia adalah suatu tata cara atau aturan-aturan dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Sistem perbankan di Indonesia terbangun dengan konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Di Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi demokrasi sesuai dengan landasan negara yaitu Pancasila. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Asas Perbankan Indonesia pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berbunyi, perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga adalah struktur organisasi bank, yaitu suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian dan serta posisi yang ada pada suatu organisasi bank dengan menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi bank biasanya terdapat 3 tingkatan, yaitu top management, di mana posisi paling atas atau yang memiliki wewenang besar dari suatu organisasi. Tugas dari top management adalah mengatur strategi daripada organisasi yang dipegang. Middle management adalah posisi di bawah top management. Tugasnya adalah menjalankan strategi yang telah ditetapkan oleh top management. Selain itu, middle management juga menyusun taktik dalam pencapaian strategi yang diinginkan oleh top management. Lower management yaitu posisi paling bawah daripada suatu organisasi. Tugasnya adalah melaksanakan segala perintah dari top management dan middle management. Yang keempat adalah manajemen dana bank, yaitu suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat. Tujuan dari manajemen bank adalah laba, aktivitas lancar dan kas cukup, menyediakan cadangan, memenuhi kebutuhan dan pengelolaan bank. Selanjutnya, yang kelima adalah likuiditas. Likuiditas pada umumnya didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan kewajiban yang akan jatuh tempo. Tujuan dari manajemen likuiditas yang pertama adalah pencapaian cadangan yang dibutuhkan yang telah ditetapkan oleh bank sentral. Yang kedua, memperkecil dana yang menganggur. Yang ketiga, mencapai likuiditas yang aman untuk menjaga proyeksi cash flow dalam kondisi yang sangat mendesak, misalkan penarikan dana oleh nasabah, pengambilan pinjaman. Nah, untuk menjaga agar risiko likuiditas tidak terjadi, kebijakan manajemen likuiditas dapat dilakukan antara lain menjaga aset jangka pendek seperti kas, memelihara aset earning yang dapat dijual dengan mudah. Selain itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank seperti yang pertama adalah melakukan transaksi di pasar uang antar bank. Yang kedua, menetapkan dana di SBI. Yang ketiga, membeli surat berharga pasar uang. Yang keempat adalah transaksi pasar lewat broker. Nah, dari keempatnya itu dalam bentuk kontrak pinjam atau utang, di mana di waktu jatuh tempo bank mendapatkan dananya kembali ditambah dengan bunga yang telah ditetapkan. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam.